Taeyong sedang duduk bersama Johnny dan membicara. Mereka lakukan, Taeyong terus memikirkan perkataan yang menyuruhnya melepaskan segala uang itu. Johnny, apakah anak buahmu sudah mengawasi Sean? Sudah, Tuan, tidak ada yang mencurigakan. Sean juga mengirim informasi bahwa semua masih aman. Taeyong meletakkan gelasnya di atas meja. Tuan, ada apa dengan Anda? Ingat apa yang mereka lakukan padamu? Bahkan mereka berniat untuk membunuh berkali-kali saat kau tinggal sendirian di Swiss. Taeyong diam. Dia tahu semua orang-orang suruhan itu mengintainya. Tidak heran jika Taeyong sering mendapat serangan mendadak jika sedang berjalan di luar. Maka dari itu, saat di Swiss, dia mengetatkan keamanan untuk dirinya sendiri. Taeyong tahu seorang memiliki segala yang dimilikinya seolah tidak pernah cukup, tapi dia hanya ingin hidup seperti orang lain. Taeyong ingin menikah dengan orang yang dicintai. Dia ingin memiliki keluarga dan harmonis dan aman seperti yang lain. Taeyong selalu berpikir kapan hidupnya akan bahagia. Tuhan, ingat perjuangan mendiang ibumu, jangan menyerah. Aku akan terus berusaha memikirkan cara lain untuk mereka, tapi tetap melindungi kasihmu. Pikirkan baik-baik, Tuhan, Anda jangan gegabah. Aku akan pulang dulu. Johnny berdiri dan mengambil jasnya sampai di kursi. Sudah 2 jam pria itu menemani Taeyong minum di bar. Kemudian pria itu pergi dan tinggallah Taeyong sendirian dengan segala pikiran yang membuatnya berkecamuk. Taeyong kembali menuang whisky di dalam gelasnya, kemudian minumnya lagi sampai akhirnya kepalanya terasa memberat dan jatuh di atas meja. Taeyong merasa baunya disentuh. Taeyong yang setengah mabuk pun menggeleng. Dia mencoba menegakkan tubuhnya. Matanya memicing melihat pria berwajah Asia Eropa itu. Wajah yang sangat tidak asing, mirip pengemis buta yang sering diberikan sedekah saat di Swiss. Taeyong merasa dia seperti di mimpi. Sepertinya aku dalam masalah. Kau bisa bercerita karena aku bisa membantu. Kau siapa? Aku yang membalas jasamu dan katakan sekarang. Aku sangat mencintainya, namun aku berada di posisi yang sulit dan berbahaya. Ibarat aku sedang berdiri di ujung tebing memilih untuk melompat ke bawah bersamanya atau mendorongnya jatuh ke dalam jurang dan kemudian aku memilih pergi. Pria itu tersenyum. Sudah aku katakan itu penyelamatmu dan mencintaimu dengan sangat tulus melebihi dirinya sendiri, dan kau tentu harus memilih melompat ke jurang bersamanya. Jika kau memilih pergi, maka penderitaan akan menghampirimu lagi dan kau akan menyesal. Lepaskan, karena seorang ibu tidak ada yang bahagia jika melihat anaknya hidup dengan penuh ancaman dan penderitaan demi sesuatu yang harus dijaga. Taeyong terdiam. Apakah aku harus melepaskannya begitu saja? Pria itu tersenyum misterius dan mengangguk. Kau harus memilih salah satu. Jika ingin bahagia, maka harus ada pengorbanan. Materi bukan segalanya. Lelaki baik sepertimu akan mendapat balasan atas kebaikan yang pernah kau buat.
Taeyong benar-benar tidak percaya ini. Dia akan merasakan dengan jelas bahunya disentuh dan wajah itu. Taeyong ingat pengemis yang selalu ditolongnya saat diluruskan. Taeyong selalu memberikan uang hasil menyanyinya. Apakah tadi dia sedang bermimpi? Namun kata-kata itu terngiang dengan jelas. Lepaskan jika kau ingin bahagia. Ucapan itu seolah menusuk relung hati Taeyong yang paling dalam dan membuat Taeyong yakin untuk menetapkan pilihannya. Bangsawan yang sedang rapat bersama salah satu menteri terkejut mendengar kedatangan putranya yang sudah berdiri di ambang pintu. Bahkan beberapa penjaga memukul hormat kepada Taeyong. Semua merasa kedatangan Taeyong memiliki sesuatu yang penting. Maaf Tuan Cuy, rapatnya kita lanjutkan besok. Putraku ada di sini. Bella keluar Pak. Akhirnya pria itu keluar dari ruangan. Semua Taeyong masuk ke dalam dan menutup pintu ruangan itu. Apalagi bukankah kau sudah puas? Aku ingin kau berhenti mengusikku dan mengusik Yan, gadis yang kucintai. Tidak bisakah kau memberikanku bahagia? Semuanya diam. Taeyong mengepalkan tangannya dengan erat. Telah menyanyiku, membuangku, membuatku menderita. Apakah semuanya belum cukup? Apakah kau benar ayahku? Kenapa setahu seorang ayah melindungi anaknya, bukan membuatnya menderita? Jawab Taeyong penuh penekanan dan rasa benci yang mendalam. Semua merasa tangannya gemetar sampai jantungnya terasa sakit melihat tatapan dan ucapan yang keluar dari mulut putra kandungnya. Taeyong membalikkan tubuhnya dan bersiap melangkah pergi. Taeyong berani memanggil namaku. Semua memegang bagian dadanya yang terasa begitu sakit dan nyeri. Taeyong memejamkan matanya dan air mata itu jatuh membasahi pipinya begitu saja. Dadanya sesak dan tangannya mengepal dengan erat. Paksaan Ro berdiri sambil memegang dadanya yang terasa sakit. Dia mendekati Taeyong dan menyentuh bahu putranya itu. Aku akan melindungimu dengan cara membuatmu kembali bersamaku, Taeyong. Kata maaf tentu saja tidak cukup. Tapi aku selalu ingat bahwa kau putra kandungku dan penerus keluarga Park yang sesungguhnya. Sambo meraba-raba kacamatanya, namun Taeyong tak peduli. Dia melihat bahwa ayahnya sudah sangat tua, bahkan dia terlihat sedih saat dibentak. Namun Taeyong merasa itu semua pantas. Kau ingat, aku membencimu sampai mati dan aku menyesal menjadi anakmu. Setelah mengatakan hal itu, Taeyong keluar dan membanting pintunya dengan kuat. Tanpa Taeyong mengetahui, air mata jatuh bertetes membasahi pipi Sangwo. Napasnya terasa sesak. Pria itu mencoba merangkak kemudian ke atas kursinya. Sepertinya asmanya kambuh lagi. Suaranya menyeringai kecil. Dia masuk ke dalam ruangan suaminya terkejut melihat Sangwo yang sudah sesak napas. Dia tak bisa berdiri lagi. Pria itu sedang meraih laci obatnya. Sudah mendekati Sangwo dan membantu pria itu duduk.
Sayang, apa yang dilakukan putramu sampai kau seperti ini? Saat aku bisa bicara, seorang membuka laci obat. Ia mengambil butir obat dan menemukannya kepada suaminya itu. Mata sudah tertuju ke arah map coklat di atas meja. Dia jelas membaca itu adalah surat dan sekeliling uang yang dimiliki pria itu. Surah merasa heran kenapa semuanya diberikan kepada Samuel. Surah menatap suami tuanya yang malah menjamkan matanya perlahan karena reaksi obat, kemudian menyaringnya. Sepertinya dia harus bertindak lebih cepat. Bajingan, sebaiknya cepatlah menemui ajalmu. Kau sudah muak mengurus suami tua sepertimu. Bagaimana dokter, apa yang terjadi padaku? Anak sudah transpose lamin, bahkan bayi yang sudah berumur 1 bulan. Coba lihat ke bagian monitor. Ian merasa terkejut saat melihat ada bentuk menyerupai kacang polong di bagian rahimnya. Ian merasa terharu dan rasanya ingin menangis. Dugaannya memang tidak salah lagi. Dia harus cepat memberitahu Taeyong akan hal ini. Ian merasa perasaan bahagia menyelimuti saat ini. Seorang anak yang sedang mengandung, dan lebih indahnya itu benih berkualitas dari Taeyong. Ian tidak bisa membayangkan betapa tampannya jika dia adalah lelaki. Ian berjalan keluar dari lobi rumah sakit menuju tempat parkir mobilnya. Ian mengeluarkan ponsel dan mencari nama Taeyong. Bahkan tangannya sudah bergetar saat mencari nama pria itu untuk memberitahu kabar gembira ini. Basement parkir terlihat lenggang di siang hari. Ian menarik nafas panjang dan menekan tombol panggilan. Walaupun beberapa hari Taeyong tidak ada kabar dan tidak membalas pesannya, dia harus tetap berusaha menelpon Taeyong. Baru saja menyebut nama Taeyong dengan ceria, namun tiba-tiba ada seorang pakaian hitam mencengkeram tubuhnya dengan arah dari belakang. Bahkan Ian merasa napasnya tercekik dan tidak bisa bernapas saat mulutnya dibengkap dengan obat bius. Ian merasa ketakutan, perlawanannya sama sekali tak mempan hingga akhirnya Ian pingsan. Lelaki berpakaian hitam itu melihat ponselnya yang masih menyala. Theo memandangi ponselnya. Ian memutuskan panggilan secara sepihak padahal dia sudah berperang dengan badannya sehingga tidak tahan dan mengangkat panggilan itu. Theo sangat merindukan Ian sampai rasanya hampir gila. Saat ini dia berada di mansionnya dan rencana baru yang akan dilakukannya bersama Jo dan juga Sian. Sampai akhirnya dari segalanya, Theo ingin menghubungi Ian lagi, entah kenapa berasanya tidak enak. Saya menyimpan kembali ponselnya saat mendengar suara Johnny. Akhirnya memutuskan untuk masuk kembali ke dalam mansion besarnya. Banyak hal yang harus dilakukan dan tanpa Taeyong tahu bahwa Ian sedang berada dalam bahaya.